Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Halo guys, kita ketemu lagi. Siapa saja yang sudah mendengarkan video saya atau belum pernah, ini saya datang lagi dengan ilmu baru. Sebenarnya ini ilmu lama, tetapi saya mendapatkan tadi pagi dari teman saya, seorang satpam. Jadi hilangkan keakuan. Keakuan itu bisa masuk anania atau egoisme. Ego itu kita hilangkan. Jadi kalau kita berhasil mencapai sesuatu, maka kita hilangkan diri kita. Kita merasa bahwa itu adalah karunia Allah, hadza min fadli rabbi. Kita nafikan diri kita, kita tiadakan diri kita, kita nisbatkan Allah. Ini sebenarnya ilmu tingkat tinggi ini ilmu makrifat sebenarnya. Jadi kalau ada orang memarahi kita, itu jangan sampai kita fokus kepada dia, tetapi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan orang itu. Walaupun kita merasa benar dimarahi orang, ini sebenarnya kita harus berterima kasih, karena Allah akan mengangkat derajat kita. Setelah beliau menyampaikan itu, saya baru tersadar dan kemudian saya menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Dia nggak salah apa-apa. Jadi kalau berak marah, sebenarnya yang paling marah, paling sedih, paling kecewa adalah Nabi Yusuf, bukan saya, bukan kita. Kemudian Nabi Yusuf difitnah ketika beliau diperbudak atau jadi pembantu di sebuah rumah seorang pejabat negara di Mesir. Dia difitnah selingkuh dengan istrinya, yaitu Zulaikha, padahal yang niat mengejarnya adalah Zulaikha. Nabi Yusuf nggak mau. Kemudian malah beliau difitnah, dimasukkan penjara. Padahal beliau posisinya nggak salah, bayangkan. Beliau posisinya benar. Kemudian setelah di penjara itu beliau lama, bahkan berpesan kepada temannya kalau bisa disampaikan kepada sang raja agar segera dibebaskan permasalahannya. Tapi temannya lupa. Jadi begitu lama penderitaan Nabi Yusuf, bahkan beliau tidak salah gitu. Maka itu introspeksi pada saya, pada kita semua, bahwa kadang-kadang kita itu tidak salah, kita merasa tidak salah, kemudian ditegur orang lain, kita marah, kita sedih, kita kecewa. Sebenarnya itu adalah cara Allah untuk memperbaiki kita, cara Allah untuk meningkatkan derajat kita, cara Allah untuk menyayangi kita. Jadi kita tidak sadar kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang sebuah penyakit itu ketika akan disembuhkan oleh Allah itu sakit ketika diobati. Tetapi ada hal yang kadang-kadang kita itu anggap bagus, sebenarnya itu buruk. Contohnya ketika kita gatal, kita kukur, enak kita kukur atau kita garuk, tetapi itu akan mendatangkan luka yang lebih dalam, sakit, bahkan lebih parah. Jadi kata Yai Uzairon kalau nggak salah, itu kalau kita gatal atau kita luka, kita garuk, enak memang, tapi itu akan semakin parah. Kadang-kadang begitu. Makanya dalam Al-Quran ada sebuah ayat itu, asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum. Jadi boleh jadi sebuah hal itu kamu benci padahal itu baik bagimu. Dan sebaliknya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi perkara itu buruk bagimu, sebenarnya dia itu baik bagimu. Jadi kadang-kadang kita merasa perkara itu buruk bagi kita, seolah-olah kita anggap buruk padahal itu baik bagi kita. Dan sebaliknya, kita anggap perkara itu bagus padahal itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu. Allah itu lebih tahu, Allah itu maha tahu gitu. Jadi kita misalnya anggap pacaran itu baik bagi kita,
padahal itu buruk bagi kita. Kalau ini jelas, tapi kadang-kadang kita kena sebuah musibah, kita anggap itu buruk, musibah, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk meningkatkan derajat kita. Sebagaimana Nabi Yusuf juga buruk, seolah-olah dimasukkan sumur, di penjara, tetapi Allah angkat derajatnya, dari situ beliau menjabat sebagai seorang menteri. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita bisa memahami apa saja yang terjadi pada kita ini semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Salam SDA, sukses dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.